males. Males buatan, males. Macet. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Wirawiri Surabaya dan Trans Semanggi Surabaya dari Stasiun Pasar Turi menuju ke Rumah Sakit Dr. Sutomo dan ITS. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Mohon maaf, ini kameranya agak ngeblur ya karena ngezoom. Jadi ini aku berada di Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kita akan jalan kaki menuju ke halte feeder Wirawiri FD7 di Jalan Semarang. Jadi kalian kalau dari Pasar Turi langsung keluar Jalan Semarang, kemudian belok ke arah SPBU atau belok ke arah kanan. Silahkan kalian jalan kaki, kemudian pergi ke sekitar toko buku ya dan toko mebel. Cari tanda palang bus stop di situ ya. Ini agar lebih enak aku lewat yang di masjid ya, dekat dengan dekat dengan warung-warung itu. Kita akan naik ya, cara ini bisa kalian gunakan kalau kalian dari Pasar Turi mau ke arah timur, seperti ke arah Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian ke arah Kertajaya, ke arah ITS ataupun ke arah Kenjeran dan Gunung Anyar. Caranya adalah kita naik feeder 7 ini dari Pasar Turi, kemudian nanti turun di halte Balai Kota. Di halte Balai Kota, kita oper atau transit Trans Semanggi yang ke arah ITS atau ke arah Laguna. Sekarang ke arah Laguna namanya ya. Karena Trans Semanggi kan beda dengan Surabaya Bus dan feeder Wirawiri ya operatornya, maka kita bayar dua kali. Bayar untuk feeder Rp5.000 dan bayar untuk Trans Semangginya Rp6.200. Jadi kalian mengeluarkan sebesar Rp11.200. Kita cari ya, kita menuju ke haltenya atau palang bus stopnya. Ada tanda palang bus stop ya. Patokanku sementara ini ada dua gerobak ya. Yang warna hijau itu ada gerobak warna hijau dan ada gerobak warna coklat. Di sini adalah tempat dari halte feeder Wirawiri ya. Gerobak warna ungu, warna ungu dan warna hijau. Ini patokanku sementara ya. Nah, ini adalah haltenya. Jadi kalian tunggu di sini. Feeder ini nanti akan ke arah Pirngadi, lalu ke arah Alun-Alun Contong, kemudian ke arah Genteng Kali, lalu ke arah Balai Kota dan Stasiun Surabaya Gubeng Baru. Ini masih minggu pertama pengoperasian feeder dan belum masuk anak sekolah, jadi masih cukup sepi ya. Masih belum banyak juga penumpang dari stasiun Pasar Turi yang tahu bahwa ada halte feeder di sini. Mereka kebanyakan masih mengorder ojek online dan berjalan kaki ke arah SPBU. Waktu tunggunya ini nggak terlalu lama sebenarnya. Ini aku nunggu sekitar 6 menit ya. Tak cek itu 6 menit tepat. Jadi dari aku sampai di halte ini sampai nemu feedernya itu sekitar 6 menit. Kalau kalian mau ke Bungurasi, maka kalian bisa turun di halte Pirngadi atau halte Alun-Alun Contong, kemudian oper Surabaya Bus yang ke arah Bungurasi. Berhubung ini aku mau ke arah ITS, maka aku turunnya nanti di halte Balai Kota. Tapi kalau kalian mau ke ITS itu juga bisa turun di halte mana itu di halte Kertajaya ya. Jadi kalian bisa turun di halte Kertajaya, kemudian oper Trans Semanggi. Karena feeder ini juga lewat Kertajaya sebelum ke arah Menur, lalu ke arah Ngagel dan Terminal Batang. Nah, ini datang ya feedernya dan aku kebetulan naik dengan seorang kakek ya yang sudah tahu rute feeder ini.
Oh, dari SD ya? Iya, Mau kemana mas? balai kota. Karena ini aku masih ada tiket yang lama, jadi aku nggak perlu bayar lagi. Tapi kalau kalian baru naik, silakan kalian bayar Rp5.000 menggunakan kartu uang elektronik atau kartu tol. Bisa juga menggunakan kris ya. Kalau mau oper ke Surabaya Bus, bisa digunakan tiketnya. Tapi kalau oper ke Trans Semanggi, tidak bisa digunakan tiketnya. Jadi itu perbedaannya ya. Ini kondekturnya sedang memindai kode QR dari tiketku sebelumnya. Kalau misalkan tiketnya itu sudah lecek ya, seperti aku ini ya, nggak apa-apa. Biasanya mereka akan memfoto tiket kalian, lalu akan melaporkan kepada operatornya. Jadi kalau misalkan nggak bisa di-scan seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai rusak ya, jangan sampai sobek ya. Kalau masih luntur sedikit nggak apa-apa. Ini kan agak lecek, jadinya kode QR-nya nggak kebaca. Cita-citanya punya usaha. Modal usaha. Ye, sini. Mari, Pak. Mari, Mas. Aku skip videonya. Ini kita sampai di halte Balai Kota. Di sini kita bisa transit Trans Semanggi yang ke arah ITS. Bisa juga kita transit feeder Wirawiri yang dari arah PNR Maijen Sungkono lalu ke arah Balai Kota ini. Bisa juga ke arah Urip Sumoharjo ya, bisa ke arah Kayun, Delta Plaza, itu bisa kalian transit di sini ya. Jadi misal kalian mau ke Mount Castle, kalau mau ke Delta Plaza, bisa naik feeder Wirawiri ini yang 7 tadi dari Pasar Turi, turun di Balai Kota, kemudian kalian oper feeder 2 ya. Feeder 2 nanti ada ya di setelah video ini. Itu bisa turun di Mount Castle, bisa turun di Kayun, bisa turun di Delta Plaza, Urip Sumoharjo, lalu bisa turun di Pakis. Jadi ada banyak opsi sebenarnya. Maka halte Balai Kota ini sekarang menjadi penting karena ada 3 pertemuan. Yang pertama ini itu ya feedernya ya, feeder 2 itu ya. Jadi yang pertama feeder 7 ini, lalu feeder 2, yang ketiga Trans Semanggi. Males buatan, males. Macet. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ini akhirnya bus Trans Semangginya datang dan harus bayar lagi. Ini aku sebesar 6.200, ini pakai kartu tol ya. Mohon maaf lagi, ini agak backlight jadi agak gelap, tapi nanti ketika di dalam bus sudah terang lagi.
kita nanti akan turun di halte Bundaran ITS ya. Jadi ini seperti biasanya nggak aku ceritakan. Tak ulang lagi ya, kalau kalian mau ke arah ITS, mau ke ITS, kalian naik feeder 7 dari stasiun Pasar Turi, naiknya dari Jalan Semarang, kemudian turun di Balai Kota, lalu oper Trans Semanggi ini ke arah ITS ya, turun di halte ITS. Bisa juga kalian turunnya pas naik feeder itu di halte Kertajaya ya. Halte Kertajaya bilang yang mau naik Trans Semanggi atau mau naik bus Semanggi itu nanti akan diberi arahan oleh kondekturnya. Tapi kalau kalian mau ke rumah sakit Dr. Sutomo, ya itu kalian harus turunnya di Balai Kota, nggak bisa di Kertajaya ya, kejauhan. Jadi caranya seperti itu. Dengan adanya feeder Wirawiri, kalian nggak perlu lagi jalan kaki jauh kalau ke stasiun Surabaya Gubeng Baru. Biasanya kan kita turun setelah jembatan ini ya, turun di halte Mustopo, jalan kaki cukup jauh. Sekarang nggak perlu, tinggal naik feeder 7 tadi itu, lalu turun pas depannya stasiun Surabaya Gubeng Baru. Nah, ini saat sebentar lagi kita akan sampai di rumah sakit Doro Sutomo ya. Bagaimana caranya kalau kalian mau balik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo menuju ke Surabaya Pasar Turi lagi ya, ke stasiun lagi? Caranya adalah kalian jalan kaki, kemudian nyebrang jalan ke halte lapangan hoki di seberangnya ya, ada halte di situ. Di situ nanti kalian naik Trans Semanggi, kemudian turun di halte Pemuda atau halte Delta Plaza ya. Setelah turun di halte Delta Plaza, kalian bisa naik feeder 7 tadi seperti tadi dan turun tepat di Jalan Semarang seperti saat naik tadi ya. Tak ulang lagi ya. Jadi kalau kalian mau naik balik arah ya dari RSU Dr. Sutomo ke Pasar Turi, silakan kalian jalan kaki dulu, nyebrang jalan ke halte lapangan hoki, naik Trans Semanggi, turun di halte Pemuda RRI atau halte Delta Plaza, lalu oper feeder 7, kemudian turun di Jalan Semarang ya, atau di yang tadi dekatnya stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu caranya. Cara yang aku ini bisa kalian gunakan juga kalau kalian mau ke Unair Kampus B, karena haltenya itu berada setelah halte rumah sakit Dr. Sutomo.
kasih, Pak. Nah, ini aku sampai di halte Bundaran ITS. Kalian bisa lanjut naik Trans Semanggi ke arah Kenjeran atau ke arah Gunung Anyar. Sekian dulu ya video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.